untuk permohonan di kantor imigrasi Tangerang, khususnya yang permohonan paspor, untuk perharinya membuka untuk 200 permohonan Pak. Itu yang melalui aplikasi M-Paspor. Kita ada layanan lagi namanya layanan prioritas. Kurang lebih per hari itu hampir 250 permohonan. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Wah, perkenalkan saya dengan Dimas. Saya Rosmas. Selamat datang di kantor imigrasi Tangerang. Wah, keren. Saya begitu masuk itu langsung dingin banget udaranya di sini. AC juga kenceng banget kayak hotel gitu ya. Oke, saya mau tanya, layanan di imigrasi kelas 1 Tangerang ini apa aja sih, Bu, layanannya, Bu? Kalau layanan secara umumnya sebenarnya ada dua, pelayanan untuk warga negara Indonesia sendiri, juga untuk pelayanan warga negara asing. Kalau untuk pelayanan warga negara Indonesia, seperti yang kita tahu, paspor, dokumen perjalanan Republik Indonesia untuk luar negeri. Nah, kalau untuk pelayanan asingnya, ada pemberian izin tinggal, sertifikat kewarganegaraan, dan yang lainnya. Oh gitu. Mau tahu dong, Bu, kalau untuk polanya gimana, awalnya seperti apa yang harus saya lakukan ketika saya belum tahu untuk melakukan paspor? Permohonan paspor. Iya. Baik, mari ikutin saya aja Pak, biar saya tunjukin alurnya ya. Siap. Wah, parkirannya penuh banget ini. Ini banyak banget. Memang sehari tuh biasanya pemohon di sini ada berapa banyak, Bu Hotma? Untuk permohonan di kantor imigrasi Tangerang, khususnya yang permohonan paspor, untuk perharinya membuka untuk 200 permohonan Pak. Jadi 200 permohonan paspor. Oh, tetap 200 dijatahin ya? Itu yang melalui aplikasi M-Paspor. Namun kita ada layanan lagi namanya layanan prioritas yang memenuhi kriteria, seperti untuk ibu yang sedang hamil atau lansia di atas 60 tahun, 60 tahun. Atau anak-anak di bawah 5 tahun. Oh, ya. Jadi kurang lebih per hari itu hampir 250 permohonan untuk total keseluruhannya. Ini pintu masuk untuk pelayanan WNI Pak, untuk yang buat paspor. Jadi kan untuk permohonan paspor ini, mereka melakukan permohonan di aplikasi M-Paspor. Yang tadi saya sebutkan untuk 200 kuota. Ketika mereka datang ke kantor imigrasi, mereka bisa langsung jumpain bagian security. Oh, langsung disambut sama security. Langsung disambut bagian security untuk pengambilan nomor. Pengambilan nomor. Jadi kita langsung ambil nomor gitu. Ini yang langsung on the spot bisa, Bu? On the spot untuk layanan prioritas yang tadi saya sebutkan. Kalau untuk secara umumnya sekarang harus udah daftar melalui aplikasi M-Paspornya Pak. Nah, nanti ketika mereka sudah datang ke sini, mereka mendapatkan nomor antrian, mereka melakukan verifikasi berkas awal di counter bagian depan ini. Nah, gunanya untuk mengecek berkas yang telah dibawa oleh pemohonnya. Jadi ketika bisa lanjut ke tahap yang berikutnya, berkasnya sudah rapi. Nah, setelah verifikasi berkas, kita bisa langsung maju ke counter wawancara. Oh, counter wawancara. Nanti kita dapat nomor antrian lagi di bagian verifikasi, Pak. Nanti dipanggil lagi di bagian counter wawancaranya untuk melakukan proses foto dan wawancara untuk permohonan paspornya. Saya melihat ini ada 4 garis, ini apa aja? Nah, untuk garisnya ini sebenarnya untuk memudahkan pemohon. Ya, ini untuk layanan prioritas. Kalau orang prioritas seperti apa? Biasanya untuk apa aja, Bu? Boleh lihat, Bu ya? Boleh, silakan Pak. Iya. Oh, wow, keren. Ini ada layanan prioritas untuk lanjut usia, kemudian 60 tahun ke atas ya, disabilitas, balita, ibu hamil dan menyusui di sini. Jadi mereka bisa nggak ngambil untuk ngantri atau daftar di aplikasi, mereka bisa langsung datang walk-in ke kantor imigrasi kita. Oke, terus kemudian ini namanya program Perda. Pelayanan ramah darurat. Jadi pelayanan yang diberikan oleh imigrasi Tangerang ini bisa langsung ke tempat ini, biasanya dikhususkan untuk pemohon-pemohon yang sedang sakit, sedang berada di rumah sakit dan butuh untuk segera misalnya berobat ke luar negeri. Kita bisa langsung datang ke rumah sakit. Tapi ini udah program bagus nih. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang sakit di rumah sakit dan pengen berobat ke luar negeri dan nggak bisa datang ke sini, akan dilayani oleh kantor imigrasi Tangerang, datang ke tempat Anda. Kalau layanan ASAP itu maksudnya apa, Bu? Sebenarnya ini ke layanan drive-thru ya jatuhnya. Jadi kalau pemohon datang melakukan permohonan paspor, mereka bisa ambil paspornya itu 4 hari kerja setelah mereka melakukan proses foto dan wawancara tadi di counter yang sebelah sana. Nah, untuk yang drive-thru ini, mereka juga ada pilihan. Mereka tidak perlu masuk lagi ke ruangan antrian untuk pengambilan. Jadi mereka langsung mengikuti alur drive-thru yang di luar, Pak. Ada mesin drive-thru, mereka langsung di mobil, langsung counter pengambilan bagian drive-thru. Jadi nggak usah
ikut ngantri di dalam. Oh, itu cuma hanya ambil paspor saja? Untuk ambil saja, Oh, layanan bukan. pengambilan saja. Wah, ada dedek nih buat paspor. Bu, saya mau nanya-nanya boleh? Boleh. Dia namanya siapa? Rafasya. Oh, udah bikin paspor. Bu, saya mau tanya, kira-kira layanan prioritas yang dilayani oleh imigrasi paspor Tangerang ini gimana Bu, menurut Ibu? Sangat membantu sekali. Nah, anak saya ini udah mulai rewel kan. Terus tadi ada yang nyamperin dari petugasnya ya. Duta Langsung layanan. tawarin prioritas, gak sampai 5 menit saya langsung dibawa ke sini, tinggal nunggu di sini aja. Wow. Semoga bisa cepat selesai dan bisa langsung pergi ke luar negeri. Nah, saya mau tanya-tanya nih sama pemohon yang mendapatkan prioritas. Boleh tahu Pak, namanya siapa Pak? Faruk. Pak, gimana Pak pelayanan Bapak mendapatkan prioritas dari imigrasi di Kota Tangerang ini? Ya, alhamdulillah saya sebagai pemohon paspor dapat fasilitas priority dari awal, dari dokumen, antrian, verifikasi sampai dengan foto itu dapat priority langsung. Dan kalau untuk biayanya berapa Pak? Biayanya standar saja sama dengan apa yang di publik Aplikasi. di web itu, jadi nggak ada tambahan apa-apa. Habis setelah mereka melakukan proses verifikasi, nanti mereka dapat nomor antrian dan dipersilahkan untuk menunggu di ruang tunggu. Nanti menunggu untuk dipanggil nomor antriannya Dipanggil, Pak. Ya, terus? nanti untuk nomor panggilannya bisa dilihat juga di monitor. Oh, dan ada namanya juga? Ada nama pemohonnya. Ada nama pemohonnya. Nanti mereka counter mana, ada juga di monitornya. Nanti counter tinggal juga. di sana. Terus wawancara juga nggak Bu? Proses wawancara Pak. Jadi apa aja? Wawancara, pengambilan foto biometrik, mereka langsung ke counter, ditanyain petugas. Nanti ketika memang sudah selesai, mereka dipersilakan untuk pulang. Tapi menerima bukti pengambilan dulu, bukti untuk pengambilan. Oke, terus kemudian biayanya berapa Bu? Kalau untuk pembuatan paspor ini dan layanannya apa aja? Nah, Gitu. kalau untuk kantor imigrasi Tangerang ini sudah menyediakan 2 jenis paspor. Iya. Paspor biasa juga paspor elektronik. Nah, untuk paspor biasa untuk biayanya itu sebanyak Rp350.000 dan untuk paspor elektroniknya Rp650.000. Rp650.000 dan itu langsung masuk ke negara. Kas negara. Mereka dapat langsung kode billing pembayaran dari negaranya, Pak. Oke. Untuk layanan percepatan juga bisa diambil di aplikasi M-Paspor. Mereka langsung apply di aplikasi M-Paspor. Jadi nanti ketika mereka masuk ke aplikasi M-Paspor, ada pilihan untuk layanan reguler atau layanan percepatan. Iya. Dan layanan percepatannya setelah dipilih ada pilihan untuk paspor baru biasa, paspor penggantian seperti itu. Oh, di sini ada berbagai macam apa sih? Baru, pergantian. Ada baru dan penggantian. Nah ini sebenarnya pemohon paspor ini sering salah. Jadi ketika mereka klik di aplikasi M-Paspor, banyak yang pilih baru, padahal mereka udah punya paspor sama sekali. Nah itu kan nggak bisa Pak, karena data mereka ini kesimpan di sistem. Jadi untuk teman-teman pemohon paspor yang sudah pernah punya paspor, jangan pernah pilih paspor baru, tetap pilih penggantian. Penggantian ibaratnya perpanjangan. Perpanjangan, Oh, penggantian paspor. oke. Ini ada pojok internet. Sebenarnya ini kita sediakan untuk pemohon, misal mereka ada kekurangan berkas Pak, jadi mereka nggak harus ngambil ke rumah lagi, bisa dikirim lalu mereka bisa print. Nah, ini pojok baca tuh bagi pemohon yang pengen sambil baca-baca ya Bu ya? Sambil menunggu antrian mereka bisa sambil baca, biar nggak boring juga Pak. Imigrasi Tangerang luar biasa, sangat baik, mantap. Untuk ibu menyusui juga kita menyediakan ruangan yang privasi untuk ibu menyusui atau ibu yang ingin mengurus bayi, bisa ke ruangan ini. Oh. Dekat sama ruang playground bermain anak. Wah. Sambil saya mau tanya Bu, di sini saya kan kalau Senin sampai Jumat itu kan kerja nih. Nah kalau misalkan di Sabtu Minggu apakah ada pelayanan nggak sih Bu sebenarnya? Kita kantor imigrasi Tangerang ini punya layanan khusus Sabtu Minggu, layanan akhir pekan namanya, untuk memaksimalkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Oh bisa ya? Bisa. Oh, bisa ada, sekarang? Pak. Wah Bisa keren banget ya? sekarang. Waktu zaman dulu tuh nggak bisa, cuma Senin sampai Jumat doang. Sekarang kita maksimalin, kita tetap berikan pelayanan kepada masyarakat di hari Sabtu dan Minggu, di hari libur. Tapi untuk yang hari Sabtu itu pelayanannya dilakukan di Mall Tangciti. Untuk kuotanya bisa didapatkan juga di aplikasi M-Paspor. Sabtu Minggu itu pelayanan apa aja Bu? Sama semuanya. Jadi- Kalau untuk yang hari Sabtu itu paspor biasa sama paspor elektronik. Nah kalau untuk hari Minggu itu pelayanan khusus untuk percepatan Pak. Jadi kita sediakan sebanyak, tergantung dari ketetapan di hari itu, 30 atau 50 kuota per harinya. Untuk permohonannya dilaksanakan secara walk-in. Jadi pemohonnya datang langsung ke kantor imigrasi pada hari Minggu, langsung diproses. Oh itu nggak bisa pesan dulu tapi harus langsung datang. Iya, harus Antri? datang. Antri nggak? Sejauh ini sih nggak antri Pak, karena cukup 30 sampai 50 itu cukup untuk pemegang kuotanya. Cukup, iya.
iya. Ini tadi saya lihat ada tulisan WBK sama WBBM. Itu apa sih Bu ya? WBK itu wilayah bebas dari korupsi. Oh. Kalau WBK udah banyak instansinya, tapi kalau yang WBBM ini untuk di kantor wilayah Banten cuma kantor imigrasi Tangerang yang memperolehnya. Wow. Untuk wilayah birokrasi bersih melayani. Tadi saya sudah ditemui sama Bu Hotma, udah muter-muter dari awal pelayanan seperti apa, syaratnya apa aja, berapa lama prosesnya. Teman-teman, kalau yang mau buat paspor, silahkan datang sendiri, kemudian nggak usah pakai biro jasa, datang sendiri aja lebih murah, dan prosesnya lebih cepat. Dan jangan lupa download ya, M-Paspor. Oke, untuk itu saya Dimas Dudanto. Saya Hotma dari kantor imigrasi Tangerang. Mengucapkan salam, Mantap.